Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait dengan bioma yang ada di dunia. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kemarin kalian juga sudah menuliskan faktor apa saja yang paling berpengaruh. Nah, tentu saja semua faktor itu saling mempengaruhi ya, tidak bisa kita pisah-pisahkan dari masing-masing faktor ini, karena kalau misalnya iklim saja, tidak ada tanahnya, tidak ada ketinggian tempat, tidak ada manusianya juga, tidak akan bisa seberaneka ragam saat ini. Nah, ini kemarin ada banyak sekali bioma, tapi untuk kita pelajari akan kita ambil 9 saja. Yang pertama ini ada bioma tundra. Bioma tundra ini adalah bioma yang terdapat di Arktik, atau kalau misalnya kita lihat lagi ke petanya yang ini, diwakili oleh warna ungu atau pink. Ini kalian sebutnya pink atau ungu nih yang di sini. Nah, ini adalah bioma tundra, persebarannya ada di kutub utara maupun ada di pegunungan tinggi. Makanya dikenal ada dua jenis, tundra Arktik itu yang ada di kutub utara, dan juga tundra alpin atau yang ada di pegunungan tinggi. Selain di sini di Himalaya juga sebenarnya ada di pegunungan alpin di sini. Nah, kemudian ciri-cirinya dari bioma tundra itu tentu saja dari penampangnya seperti ini ya. Jadi tidak ada pohon, karena di sana bisa dikatakan salju abadi ya, seperti di gambar ini kan, paling hanya lumut atau lichen, LICHENS ya, atau juga bisa paku-pakuan. Jadi tanamannya tuh tidak ada tumbuhan berkayu tinggi atau rumput yang lebat gitu, jadi jarang-jarang kayak gini. Nah, karena dia salju abadi, maka yang bisa tumbuh itu hanya lumut kerak atau lichen tadi. Hanya lumut-lumut di batuan ketika menjelang musim musim panas ya. Jadi ini tetap 4 musim. Jadi negara di daerah lintang tinggi ya, lintang 90 derajat itu tetap mengalami 4 musim, tetapi musim panasnya itu tidak panas yang full matahari ya, paling hanya cerah saja. Nah, ketika musim salju nanti bisa seperti ini, sangat saljunya merata. Tentu saja hewan-hewan yang bisa bertahan hidup di sana, hewan-hewan tertentu, tidak semua hewan bisa bertahan hidup di sana, dan biasanya yang bertahan hidup itu hewan-hewan yang berbulu tebal seperti di sini ada swan ya atau karibou. Kemudian di sini ada serigala ya. Nah, jadi karena floranya terbatas, hanya lumut-lumut seperti ini, tentu saja jumlah faunanya juga terbatas. Nah, hewan-hewan yang herbivora itu hanya mengandalkan lumut selama musim kemarau. Makanya kita kenal ada hibernasi. Mereka selama musim dingin kan tidak ada makanan, sehingga mereka berhibernasi atau dia akan migrasi ke tempat lain yang lebih hangat, yang banyak makanannya. Kalau kalian pernah tahu sandy chick itu ya, sandy itu kan tupai. Tupai itu juga melakukan hibernasi. Tapi tupai tidak ada di sini. Sehingga hewan-hewan herbivora itu juga memiliki bulu yang tebal karena untuk melindungi suhu tubuhnya selama musim dingin. Nah, kalau yang karnivora ya mereka bisa makan di semua musim. Kemudian selain license di situ juga ada, kalau di buku bentar boleh dicek. Selain lumut kera itu, kalau tundra itu hewannya tentu saja ada beruang kutub ya, kalian kan pasti tahu ada beruang kutub, kemudian ada singa anjing laut. Nah, di daerah tundra ini sphagnum itu adalah lumut daun, dan juga license atau lumut kera. Jadi ada lumut yang punya daun dan juga ada lumut yang cuma nempel di batu itu loh. Kalian kan pasti pernah lihat ya lumut yang nempel di batu. Nanti kalian boleh cari sendiri nih. Jadi contoh faunanya selain beruang kutub, kok nggak tak kasih gambarnya, ada singa laut, anjing laut. Kalau di buku disebutkan penguin, tapi Bu Lili nggak yakin karena nanti kita lihat persebaran penguin itu bukan di sini ya. Oke. Selanjutnya ada bioma taiga. Kalau kalian pernah nonton Frozen, Into the Unknown gitu ya, itu kan suasananya kayak banyak sekali pohon-pohon berdaun jarum istilahnya, karena daunnya kecil-kecil diselimuti oleh lilin untuk mengurangi penguapan. Jadi karena di sana itu berbatasan dengan tundra, kalau kita lihat di peta, persebaran dari taiga ini ada di barrier kedua atau ada di lapisan kedua ya, yang warna hijau ini.
Nah, dia ada berbatasan langsung dengan tundra. Makanya taiga ini juga dia, Bu Lili carikan gambarnya yang bersalju karena wilayahnya berdekatan, tapi di sini sudah jauh lebih hangat ketika musim panas sehingga ada kesempatan untuk tumbuh pohon-pohon ini. Jadi kalau di tundra tadi karena suhunya sangat ekstrim, airnya beku sehingga tumbuhan itu tidak bisa hidup selama musim musim dingin. Nah, sedangkan di taiga ini karena dia itu pohonnya sudah beradaptasi, jadi kalau di negara 4 musim itu kan biasanya pohon-pohon itu mati ketika musim dingin. Nah, sedangkan kalau di taiga ini selama musim dingin, pohonnya itu bisa bertahan hidup karena mereka memiliki morfologi daun yang kecil-kecil dan diselimuti lilin, sehingga mereka itu tetap bisa berfotosintesis dan tidak kekurangan air selama musim kemarau, selama musim dingin atau winter. Jadi selama winter mereka itu cadangan airnya itu terperangkap di daun karena ada lapisan lilinnya itu tadi. Kalau kalian amati di sini, nah mereka itu semuanya kalau musim dingin putih semua seperti ini karena daunnya ketempelan es, ketempelan salju ya. Ketika musim panas dia seperti ini. Nah, jenis-jenis pohonnya tentu saja pohon-pohon yang termasuk kategori apa sih istilahnya, konifera ya, konifera atau berdaun jarum, dan pinus. Contohnya ada pohon namanya spruce, spruce. Kemudian ini spruce tuh mirip sama cemara. Alder itu juga mirip sama cemara. Birch, birch ya. Boleh nggak ngomong kasar nih. Dan juga juniper. Bukan juniper ya, bukan jeruk nipis peras, tapi juniperus. Nah, ini dicirikannya sama. Jadi ketika musim dingin air berubah menjadi es sehingga tumbuhan yang mampu hidup hanya sedikit. Di bioma taiga ini hewan-hewannya atau faunanya itu ada rusa yang kayak Sven tadi tuh. Kemudian ada beruang hutan termasuk beruang grizzly dan juga ajak. Nanti kalian cari ajak tuh seperti apa, dia hampir mirip kayak serigala atau anjing liar gitu. Bioma yang berikutnya, ini yang boleh ditampilkan yang kalian belum pernah ke sana ya. Atau ada yang sudah pernah ini ke sini, ke hutan musim subtropis atau hutan gugur beriklim sedang. Ada yang tahu yang pertama ini pohon apa? Atau bunga apa? Ya, ini adalah bunga magnolia. Atau bunga talauma nama lainnya, talauma atau magnolia. Kemudian yang kedua ini baru yang sakura ya, kalian pasti ngiranya ini sakura kan. Nah, kalau ini adalah daun maple. Ini pohonnya pohon maple. Di negara-negara beriklim sedang, kalau kita lihat di peta itu ada di ring atau di barrier ke 4 ya, yang broadleaf deciduous woodland yang warna hijau ini ya, inilah nggak mau ya, hijau yang bawah ini ya, yang hijau memanjang ini. Jadi kalau kalian ke Eropa, kalian ke Kanada, itu kalian pasti akan menemukan pemandangan ketika musim gugur, itu pemandangan yang sangat cantik seperti ini. Begitu juga di Jepang. Kalau ini kan di Kanada ya, lambang negaranya Kanada itu kan daun maple seperti ini. Bukan daun ganja ya, ini 3 loh. Ya, jadi hutan musim subtropis atau hutan gugur beriklim sedang ini pohonnya sudah lebih bervariasi dibandingkan dengan yang di ring kedua tadi atau di taiga. Nah, di hutan gugur subtropis ini saya singkatnya sebagai hutan gugur subtropis. Hutan gugur subtropis ini pohon-pohonnya itu menggugurkan daunnya ketika menjelang musim dingin. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Kenapa? Karena daun mereka tidak ada lapisan lilinnya. Sehingga kalau mereka tidak menggugurkan daunnya ketika musim dingin, nanti penguapan atau cadangan airnya itu akan banyak menguap yang ada di permukaan daunnya. Makanya mereka menggugurkan daunnya. Nanti lama-kelamaan ini daunnya bisa habis dan akan muncul kembali ketika musim semi. Nah, yang warna-warna cantik ini musim semi. Ini musim gugur, musim gugur, musim gugur, musim gugur. Nah, karena di daerah hutan gugur beriklim sedang ini dia sudah lebih bervariasi lagi pepohonannya, maka faunanya juga beraneka ragam.
Contohnya ada beruang, rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk atau woody woodpecker. Di Indonesia ini juga ada, tapi nanti istilahnya hutan musim atau hutan gugur tropis. Ini kan hutan gugur subtropis. Jadi dia menggugurkan daunnya menjelang musim dingin. Nah, sedangkan kalau di Indonesia menggugurkan daun menjelang musim kemarau. Kenapa? Karena selama musim kemarau cadangan airnya kan menipis karena diuapkan di tanah, sehingga pohon-pohon jati itu dia akan meranggas atau dia akan menggugurkan daunnya selama musim kemarau. Menjelang musim kemarau juga bisa. Nah, kalau kalian sudah nonton video, kemarin kan Bu Lili sertakan tuh link video di YouTube. Mohon maaf ya, Bu Lili tuh nggak pernah meragukan kuota kalian, jadi kayak jor-joran banget ngasih videonya. Kemarin ada 9 video ya sesuai jumlah biomanya kalau nggak salah. Atau kalau misalnya enggak, kalian bisa cari di buku atau kalian cari di internet. Bu Lili minta kalian untuk menjodohkan. Jadi dari A, B, C, D, E, F ini kalian pasangkan, kalian pairing mana yang merupakan keterangannya. Jadi ini harusnya ada. Ya udahlah, nanti Bu Lili siapkan Google Form, kalian bisa cek di Google Classroom. Nanti yang A itu kalian tinggal isi. Nanti ada soal A adalah sabana, stepa, gurun, hutan gugur atau hutan hujan tropis. Nanti ada opsinya di sana. Nanti silahkan kalian kerjakan. Dan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Siapa yang betul semua, siapa yang salah satu, siapa yang salah dua, nanti bisa kalian lihat langsung juga sih sebenarnya. Jadi kalian boleh screenshot ini, kemudian nanti, oh ternyata aku salah nih yang A, yang B, yang C. Harapannya bully jangan sampai ada yang salah ya, karena kan kalian boleh cari ya. Coba nanti kalian boleh cari, boleh setel videonya gitu ya. Kalau yang tidak jelas boleh ditanyakan langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.